Karena bagaimanapun berputarnya perekonomian itu pedagang-pedagang kecil yang mendominasi. Kalau pedagang-pedagang kecil ini dimatikan, hanya pengusaha-pengusaha besar yang semakin gemuk, ya banyak orang yang susah. Hanya ada satu orang yang kaya, yang lain miskin semua. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman badir-badir dimanapun kalian berada, apapun keadaan kalian saat ini. Matur nuwun, terima kasih karena kalian sudah mengklik video ini. Teman-teman badir-badir kabeh, untuk kalian para wira swasta ya, yang saya maksud wira swasta di sini adalah bakul-bakul keliling, para penjual asongan, orang-orang yang pendidikannya rendah, yang tidak bisa bekerja sebagai pegawai, tidak bisa menjadi karyawan swasta yang tetap, tidak bisa menjadi DPR, tidak bisa menjadi presiden. Para wira swasta yang semoga sukses, amin. Teman-teman semua ya, mungkin video kali ini akan lebih sensitif karena saya akan menyinggung banyak hal tentang peran pemerintah, tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang sebenarnya itu kurang tepat bagi para wira swasta seperti kita, pengusaha kecil yang modalnya itu kembang kempis, sering diterpa banyak ujian, yang gas langka lah, yang BBM naik lah, yang sembako naik, bahan-bahan naik, apalagi kita para pengusaha kuliner, pedagang eceran seperti kita, pedagang keliling, pedagang makanan keliling, entah cilok, somai, bakso, pedagang mie ayam. Memang pada situasi kali ini kita sangat banyak kendalanya. Yang pertama, BBM naik ya, apalagi pedagang keliling ini sangat terasa sekali. Biasanya ngisi motor bebek itu kalau 30.000 itu sudah full tank, sekarang harus 40 atau 45.000. Ini sangat terasa sekali ya kan teman-teman. Nah, belum lagi untuk penjualannya pun menurun. Kenapa bisa menurun? Ya, ini adalah dampak segala hal tadi, yang BBM naik jadi ekonominya tambah susah, sulit, masyarakat pun daya belinya rendah. Nah, ini pedagang keliling ini adalah salah satu wira swasta, wira usaha yang paling banyak mendapatkan dampak. Ditambah lagi yang jualan makanan ya, jualan makanan matang yang harus panas setiap saat seperti somai, seperti cilok, itu kan harus dipanasi terus dan itu membutuhkan bahan bakar gas. Nah, gas juga susah, dibatasi. Kalau beli di eceran, kalaupun ada itu harganya juga mahal. Kalau di pangkalan bisa 20.000, kalau di eceran, di warung-warung karena katanya itu barangnya susah, harganya sampai 30-35.000, bahkan ada yang 40.000. Ini kan sangat luar biasa ya, seperti ini teman-teman. Bagaimana kita para wira swasta ini, wira usaha ini bisa berkembang, karena dicekal terus untuk kepentingan tertentu, kepentingan orang-orang yang besar. Jadi kita yang kecil-kecil ini dilindas. Seperti saya pribadi, modal pas-pasan. Saya ada usaha warung bakso penggilingan, sagu, tepung naik, jualan gas langka naik.
Nah, penjualannya pun menurun. Untuk bisa bertahan di situasi kali ini memang sulit, tapi saya sudah mungkin ini cara-cara saya ini mungkin kalian juga sudah tahu ya teman-teman, tapi ini untuk mengulang saja, siapa tahu ada yang belum tahu, begitu ya teman-teman. Jadi untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini ya, yang saya sudah sebutkan barusan, gas naik, pokoknya barang-barang itu naik semua, penjualan menurun. Untuk bisa bertahan di situasi ini ya teman-teman, yang pertama adalah fokus saja kepada pelanggan, kepada pembeli, kepada konsumen. Kepuasan pelanggan, konsumen itu adalah usahakan yang nomor satu. Walaupun mungkin hasil kalian tipis, untungnya sedikit, jangan dulu teman-teman. Untuk kalian apalagi yang berjualan makanan matang ya, jangan kalian naikkan dulu secara tiba-tiba. Ya mungkin temennya sudah naik, sudah apa, terserah lah, tapi jangan dulu. Itu butuh proses berangsur-angsur, jangan sekaligus. Misalnya kalian jualan bakso itu 10.000, langsung dinaikkan ke 15.000. Itu jangan dulu teman-teman, naikkan secara perlahan. Atau mungkin kalian bisa mengakalinya dengan mengurangi ukuran, itu pun jangan terlalu signifikan. Misalnya baksonya sebesar bola pingpong, nah, kalian kecilin lagi, jangan kecilin sebesar kelereng. Terlalu signifikan, pelanggan pun nantinya akan lari, karena susah ya teman-teman untuk kita menaikkan harga. Menaikkan harga itu orang pun bisa lari, sedangkan sumber pendapatan kita ya dari orang-orang itu, dari para pembeli ini. Kalau sampai pembeli ini kabur ya usaha kita akan mentok di situ, akan kerepotan. Apalagi ditambah sekarang dengan saingan-saingan usaha-usaha yang besar ya, UMKM yang besar. Seperti saya pribadi itu ya tidak merasa tersaingi, karena ya orang usaha ya monggo-monggo saja. Tapi usaha-usaha kecil seperti saya ini harusnya itu mendapat dukungan dari pemerintah, bukan malah seolah-olah itu seperti akan dimatikan. Di Indomaret, Alfamart itu sudah ada bakso-bakso yang produk-produk besar yang sudah terkenal, harganya mahal, itu tetap dibeli orang. Ya tidak masalah sih sebenarnya, cuman bagaimana cara pemerintah itu supaya bisa mengembangkan usaha-usaha ini. Nah, jika usaha saya bangkrut, saya ada 6 karyawan. Nah, nantinya 6 karyawan ini pun akan kebingungan mencari pekerjaan lain. Pekerjaan sekarang juga susah. Jika UMKM ini dikembangkan kan nantinya akan pesat. Nah, ya kalau saya boleh memberikan masukan kepada pemerintah, kalau mungkin saya ketemu Pak Menterinya atau Pak Presidennya, ya saya akan mengatakan kalau bagi pedagang kecil ini ya usahakan itu ada gas yang memang itu diperuntukkan untuk penjual kecil. Mungkin harganya itu di atas para untuk yang dipakai rumah tangga ya, misalnya gas 3 kg kalau yang dipakai rumah tangga itu mungkin 20.000, tapi yang untuk pedagang ini 25.000. Tapi barangnya itu jangan sampai putus seperti sekarang, maka UMKM itu akan stabil. Itu tidak masalah sebenarnya. Kami para pelaku wirausaha kecil ini ya, kalau barangnya ada ya harganya itu ya jangan terlalu mahal, nyarinya jangan terlalu susah lah, karena kami ini para pengusaha kecil sudah sangat disibukkan dengan oleh pelanggan-pelanggan kami yang minta ini minta itulah, yang komplain ini komplain itu. Kalau ditambah lagi ngurusi nyari-nyari gas 3 kg kemana-mana nggak ada, harganya mahal, kan sungguh direpotkan. Mending dimahalkan sedikit tapi barangnya itu ready, ada terus begitu, khusus untuk para pedagang. Karena bagaimanapun berputarnya perekonomian
itu pedagang-pedagang kecil yang mendominasi. Kalau pedagang-pedagang kecil ini dimatikan, hanya pengusaha-pengusaha besar yang semakin gemuk, ya banyak orang yang susah. Hanya ada satu orang yang kaya, yang lain miskin semua. Tapi kalau yang kecil-kecil ini, yang usaha-usaha kecil, UMKM yang kerdil-kerdil seperti saya itu diberikan peluang, diberikan dorongan, ya insya Allah ekonomi itu akan merata. Nah, kembali lagi ke solusi tadi ya, malah memberikan masukan kepada pemerintah ya, itu ya siapa tahu dengar. Nah, kita fokus kepada pelanggan tadi ya teman-teman, dan selanjutnya adalah kita fokus ke modal kita jangan sampai terputus. Nah, karena begini teman-teman ya, usaha kecil seperti saya ini, seperti kita ya teman-teman, UMKM kecil, kalian mungkin punya usaha jualan gorengan, jualan cilok, somai dan lain-lain. Biasanya itu kebanyakan dari kita itu berhutang. Itu 90% itu berhutang, punya hutang, mungkin sangkutan ke bank, mungkin sangkutan ke teman dan lain-lain. Nah, untuk mengatasi kesulitan pada saat ini, kita fokus saja ke modal dulu. Ini maaf, saya tidak mengajari kalian untuk tidak membayar hutang, tidak. Mengapa teman-teman? Karena biasanya yang pernah saya alami dulu ketika saya goyang ekonominya, usaha saya melorot, jualan tidak laku, jualannya lakunya sedikit, dapat duit sedikit ini untuk bayar hutang, dan untuk modalnya lagi besok itu tidak ada, dan cari hutangan lagi. Harusnya besok bisa jualan, tidak bisa jualan, malah cari hutangan. Ini kan sudah tekor kanan kiri ya. Jadi lebih baik fokus ke modal dulu. Karena apa teman-teman? Lah kalau ini untuk bayar hutang, misalnya hutang kita 100.000, kita jualan dapat duit 50.000. 50.000 ini diberikan kepada yang menghutangi kita. Hutang masih 50.000 kurang, kita besok nggak bisa jualan. Akhirnya hutang sama orang ini kan nggak kebayar-bayar juga karena kita tidak bisa berjualan. Nah, yang lebih efektif adalah ya modal dulu, difokuskan ya 50.000 untuk modal dulu misalnya. Besok hutangnya saya akan bayar setelah saya punya uang, usaha saya sudah kembali normal. Kalian bisa minta maaf, dirunding ulang lah kepada seseorang atau mungkin bank atau mungkin koperasi dan lain-lain, karena biasanya para pedagang wirausaha kecil seperti kami, seperti kita ini tetap punya hutang biasanya. Jadi fokuskan saja ke modal dulu. Mungkin 2 kunci itu bisa membuat usaha kalian yang sedang diterpa ujian kali ini bisa bertahan ya teman-teman. Mungkin itu dulu video kali ini. Yang sudah menyaksikan sampai selesai, matur nuwun, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.